Inilah yang jadi headline media Israel Javid baru-baru ini saat menyebut kekacauan banjir di Israel, jalan utama ditutup. Akses ke Eilat terputus akibat cuaca ekstrim. Sementara media Israel lainnya, yakni The Times of Israel menulis, jika hujan lebat membanjiri sebagian wilayah Israel Selatan. Maksudnya, Israel dalam rentetan bencana alam saat ini, sebuah bencana yang seolah berulang. Di mana berturut-turut berarti ya. Yang menyebabkan kebakaran besar baru-baru ini terjadi di area tengah Israel atau dekat dengan Tel Aviv. Mereka juga sempat mendapatkan serangan badai pasir sebelum hujan super deras menyebabkan banjir besar yang menerjang. Melihat hal itu, pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini yang dinamakan dengan balasan alam? Tak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti. Namun faktanya, di tengah agresi militer Israel yang ingin menguasai Gaza, alam seolah marah dengan mengirimkan pesan lewat rentetan bencana yang menerjang Israel. Pesan dari alam tidak boleh diabaikan, Lur. Sebelumnya kejadian ini terjadi di Amerika sebagai sekutu dari Israel sendiri. Kali ini di Israel sendiri terjadi rentetan bencana yang sangatlah mengerikan, Lur ya. Apakah ini pertanda alam yang tidak mengizinkan Israel terus menghantam Palestina, Lur ya? Gimana lanjutan beritanya? Langsung kita cek video sama-sama. Cek it out. Di tengah rencana besar Israel menguasai jalur Gaza dan memindahkan seluruh warga Gaza dari tanah mereka sendiri, negara yang mendapatkan dukungan penuh dari sekutu abadinya Amerika itu, baru-baru ini seolah terus mendapatkan perlawanan dari alam di lingkungan mereka. Ya, bukan rudal dari Yaman yang menghancurkan Israel, tapi serangan alam yang sempat membuat Israel dalam keadaan darurat, seperti kebakaran yang disebut sebagai kebakaran terbesar dalam sejarah, badai pasir di area Israel Selatan, hingga terbaru, hujan badai yang menyebabkan banyak wilayah di Israel mengalami banjir besar pada awal Mei. Jadi saat wilayah Israel seperti Tel Aviv dan Yerusalem tengah mengalami kebakaran, hujan deras dan angin kencang yang melanda Israel Selatan pada hari Minggu 4 Mei 2025 telah menyebabkan banjir bandang yang meluas yang mengakibatkan penutupan jalan raya utama dan pembatasan akses ke kota Eilat. Badan Meteorologi Israel melaporkan curah hujan yang luar biasa dengan 34 mm tercatat di Kibbutz Samar dan 17 mm tercatat di Kibbutz Yotfata. Jumlah curah hujan itu bahkan disebut biasanya terlihat selama setahun penuh. Maksudnya, curah hujan setahun dijatuhkan dalam waktu sehari, di mana badai petir juga membawa hujan es yang memperburuk kondisi berbahaya di seluruh wilayah. Akibatnya, banyak wilayah dari Israel kini terendam air. Sekarang, lihatlah hujan es dan genangan air tinggi yang menghiasi jalanan kota di Israel. Atau lihatlah bagaimana banjir bandang ini membuat mobil-mobil tak bisa melewati jalan di Israel. Hingga bagaimana kamu bisa melihat banyak mobil terendam akibat air yang menggenangi wilayah Israel. Ya, di sini banjir ini bukanlah banjir yang biasa. Seperti dilaporkan Badan Meteorologi Israel, hujan dalam 1 tahun penuh dijatuhkan dalam waktu bersamaan, di mana ini jelas merupakan peristiwa alam yang tak biasa. Sama seperti saat mereka mengalami kebakaran terbesar dalam sejarah negara tersebut di area Yerusalem dan Tel Aviv. Alam, pertanda yang tak boleh diabaikan. Ya, benar itu ya. Melihat rentetan bencana kebakaran, badai pasir, dan banjir, sebuah pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini balasan alam? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Namun fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa bencana ini datang di tengah agresi militer Israel yang berupaya menguasai Gaza. Seperti kita tahu, badan PBB seperti UNRWA telah memperingatkan krisis kemanusiaan di Gaza dengan kelaparan meluas akibat blokade Israel. Serangan udara Israel juga terus menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, tiap harinya. Banyak pihak telah memprotes aksi genosida Israel. Namun hingga saat ini tak ada yang bisa menghentikan, terutama saat Amerika dan sekutunya mendukung tindakan Israel di Gaza. Melihat hal itu, alam seolah memberikan peringatan keras. Kebakaran yang meluluhlantahkan, badai pasir yang mencekik, dan banjir yang menenggelamkan wilayah-wilayah Israel seolah menjadi simbol bahwa tindakan Israel di Gaza tak luput dari konsekuensi, bahkan dari kekuatan yang lebih besar, alam itu sendiri. Iya, Lur ya, ini adalah peringatan alam yang tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun, Lur. Karena memang kalau misalnya alam sudah marah, tidak akan ada yang bisa menghentikan, Lur. Karena ini hanyalah hanya 3, Lur, yang diturunkan: badai pasir, tornado, dan juga banjir. Israel sudah luluh lantah, Lur ya. Karena memang sebelumnya ini terjadi di negara Amerika, yang kebakaran hebat kali itu adalah sebagai sekutu Israel yang selalu mendukung Israel. Nah, sekarang di Israel sendiri terjadi rentetan bencana yang sangat mengerikan. Ini adalah hukum alam, Lur ya.
yang memperingatkan Israel untuk menghentikan serangan ke Palestina. Ini bangsa manapun yang mendukung perdamaian itu sangatlah menginginkan Israel dan juga Palestina berdamai dan sudah hidup berdampingan lagi seperti dulu Lur ya, tidak ada masalah atau kayak gimana. Itulah yang kita inginkan sebagai pendukung dari Palestina ataupun dari Israel sendiri. Ciptakan kedamaian itu indah Lur ya. Jangan kalau sudah kayak gini kan banyak sekali pihak yang dirugikan Lur. Dari Israel rugi, dari Amerika rugi, dari Palestina pun rugi Lur ya. Karena memang ini kejadian yang sangatlah mengerikan. Kita hanya berharap untuk Israel dan juga Palestina dapat kembali seperti dulu dan berdamai Lur ya. Tidak usah ada lagi seperti ini. Kita lanjut. Mengusir penduduk Palestina dan menguasai tanah Gaza. Itulah. Saat ini, setelah menjatuhkan bom-bom besar yang meluluhlantakkan Gaza dan telah merenggut lebih dari 50.000 warga Gaza, Israel dengan dukungan Amerika Serikat terus melancarkan operasi militer di Gaza. Laporan terbaru menyebutkan puluhan ribu tentara cadangan diterjunkan untuk menguasai wilayah-wilayah Gaza. Kalian bisa melihat gambar ini. Gambar warna biru adalah wilayah Gaza yang telah diduduki tentara Israel, di mana artinya wilayah pergerakan warga Gaza semakin sempit. Menurut kami, mereka akan terus mempersempit ruang gerak warga Gaza, sebelum pada akhirnya akan mengusir jutaan warga Gaza dari rumah mereka sendiri. Inilah yang diinginkan Netanyahu sejak awal bersama Trump yang seperti kita sama-sama ingat, pernah mengatakan ingin membawa keluar warga Gaza untuk membangun Gaza yang baru. Jelas saat ini Israel berambisi menguasai Gaza, meski berbagai negara dan organisasi internasional telah mencoba campur tangan untuk menghentikan konflik Israel-Gaza, namun hasilnya masih terbatas. Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri, terus mendorong penegakan hukum internasional melalui Mahkamah Internasional atau ICJ untuk mengakhiri tindakan opresif Israel dan mendukung hak Palestina atas kemerdekaan. Negara-negara seperti Turki dan Qatar juga meningkatkan tekanan diplomatik, meski sekali lagi itu dianggap belum cukup untuk menghentikan mesin perang Israel. Lalu ada Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan negara-negara Arab menolak keras rencana pemindahan paksa warga Gaza, dengan Mesir memperkuat perbatasan untuk mencegah eksodus massal. Tapi lagi-lagi, semua itu nampak tak berhasil menghentikan Israel. Yaman bahkan telah menyerang Israel, yang kemudian dibalas Israel dengan serangan lebih besar. Dan pada akhirnya kita belum melihat ada negara yang akan menghentikan Israel menguasai Gaza, saat Amerika juga mendukung penuh aksi Netanyahu. Nah, atas hal itu, alam seolah menjadi musuh yang tak terduga. Kebakaran terbesar dalam sejarah, badai pasir, dan banjir besar pada Mei 2025 telah menyerang negara itu, dari Tel Aviv hingga Eilat. Bencana ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga simbolik, sebuah peringatan bahwa ambisi politik dan militer Israel mungkin menghadapi perlawanan yang lebih besar dari alam. Ya Lur, kalau misalnya peringatan dari alam ini tidak dihiraukan oleh Israel dan juga Amerika, kita nggak tahu nanti ke depannya akan ada bencana apa lagi yang akan melanda Israel. Karena memang ambisi Israel dan juga Amerika menguasai dan mengusir masyarakat Gaza dari tanah Gaza itu sangatlah kuat Lur ya. Negara manapun tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan OKI pun di sini, tapi kita tinggal tunggu aja organisasi dari bahasa-bahasa Arab Lur ya. Apakah mereka ikut campur kalau misalnya jutaan warga Gaza diusir dari negaranya sendiri? Apakah negara-negara akan turun tangan atau tidak Lur ya? Dan juga untuk saya ini ada peringatan alam yang sangatlah luar biasa kalau menurut gua. Kalau misalnya sayang kalau misalnya sampai diabaikan. Mungkin saran untuk Israel, cobalah lihat bencana ini ya. Ini adalah cerminan dari alam yang tidak ridho untuk kelakuan Israel terhadap Palestina. Berdamailah, itu lebih indah Lur, begitu menurut kita Lur ya. Kita sungguh sedih kalau misalnya melihat antara saudara kita di sana. Kita lanjut. Saat ini, hambatan utama tetap pada dukungan Amerika Serikat dan sekutunya untuk Israel. Meski dunia mendukung Palestina, ini belum cukup menghentikan mereka. Perdamaian sejati di Gaza tetap jauh dari harapan, di mana kini dunia menyaksikan alam berbicara dan sejarah akan menentukan apakah kemanusiaan akhirnya menang atau kalah. Menurut gua nggak ada yang bisa melawan alam Lur. Kita tinggal di alam, di muka bumi ini adalah alam Lur. Tidak akan ada yang bisa melawan alam. Sekuat apapun suatu negara kalau misalnya melawan alam, hati-hati dan siap-siap aja Lur ya. Ini peringatan kedua dari alam
untuk kelakuan Israel dan Amerika kepada Palestina. Kita sebagai bangsa Indonesia hanya mendoakan semoga Palestina tetap tegar dan juga tetap dalam pendiriannya. Dan juga kita mendoakan kepada Israel semoga berubah pikiran, mau berdamai dan juga berhidup berdampingan seperti dulu lagi. Tidak ada peperangan atau gimana loh ya, karena memang kita cinta damai. Tapi dari Indonesia juga sangat sedih melihat kejadian di Israel ya loh ya. Ini adalah kelalaian atau satu ambisi yang tidak bisa dicerna oleh pikiran kalau menurut gue. Mudah-mudahan kita berdoa Israel dapat menghentikan serangannya kepada Palestina dan hidup berdamai seperti dulu kala hidup berdampingan. Itu harapan kita lur ya semua. Sekian lesson dari gue kali ini lur, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.